Ya, kembali lagi dengan aku ya guys ya. Kita main PVP di sini untuk isi seru-seruan aja. Sekalian gabut kan, karena udah lama juga kagak main PVP ini, karena bentar lagi pun udah ada event turnamen 1 versus 1 yang adil. Jadi sini iseng nggak untuk record video sekalian. Ini aku main fokus hero dua-duanya, cuman main Sunce sama Shimayi sih, karena kan untuk sekarang hero yang bener-bener strong itu cuman itu cok. Kayak hero lain tuh kuat, cuman kayak nggak bisa cok masuk meta untuk 1v1 lawan Sunce sama Shimayi, itu mereka hard banget. Jadi aku fokus mainnya Shimayi sama Sunce aja sih di sini. Kalau dapat Sunce ya ambil Sunce, kalau dapat Shimayi ya ambil Shimayi, gitu aja dah. Tapi kalau dibandingin ya Sunce sama Shimayi itu dua hero itu yang strong tuh, kayak kalau di 1v1 itu nggak bisa pasti cok. Dia itu kayak apa ya, masih 50-50 lah, karena dua-duanya sama-sama strong. Nggak bisa terjamin kita dapat Sunce kita menang, itu nggak bisa. Beda sama dulu. Kalau dulu masih awal Shimayi itu, Shimayi sama siapa ya, Mak Luxun ya dulu itu awal rilis itu bener-bener hero strong banget tuh. Dulu dapat Shimayi rate kemenangan tuh 80% kalau dulu. Begitu juga kayak Sunce pun gitu. Sunce juga dulu Luxun dulu awal rilis gitu, kita dapat Luxun untuk rating kemenangan kita itu udah 80% cok. Tapi kan sekarang Luxun udah di nerf parah, terus Shimayi pun udah di nerf. Tapi Shimayi walaupun udah di nerf masih strong cok, karena dia itu punya efek miss, punya efek pening, terus mobilitas dia pun tinggi. Jadi untuk ngejar dia itu lumayan ribet sih. Nah ini mulai draft pick ya. Aku potong-potong doang sih ini videonya, aku record, aku potong gitu-gitu doang. Soalnya kalau aku fullin kayak waktu masih nyari matchingnya terus ngedraftnya, itu kayaknya bakal kelamaan gak sih? Mungkin video ini kisaran kalau nggak dipotong tuh ada 40 menitan dah. Daripada boring nungguin draft sama cari matchingnya, kan lebih baik aku potong-potong aja nggak sih bang? Kayak lebih efisien dah waktunya. Nah di sini hero 20 ya, hero 20 yang bener-bener strong tuh hero awakening cok. Entah itu Cao Cao, Guan Yu, Shin Xiang awakening, itu bener-bener jadi hero yang lagi strong juga. Itu hero 20 yang bener-bener strong banget. Nah lu tengok aja, Guan Yu itu batu juga. Nah di sini nih, ini Sunce gelo banget. Tempat aku nih ke trigger, bisa instan ke trigger pasif sebetulnya. Untung aja aku ada ulti, tapi tetap nggak ngaruh sih. Waktu Sunce masih ada pasif, nggak bisa di instan kill karena skill boneka aku pun masih cooldown. Nah kalau Cao Cao itu tahu sendiri kan, pasif Cao Cao itu kalau emang posisi nyawa yang kita hit itu di bawah 30%, itu bakal jadi one hit cok skill 2 nya. Nah, Guan Yu itu ngeselinnya itu sekali dorong dia ada, entah itu Letnan Shin Xiang, Letnan Lumeng, itu kayak kena efek stun, kita kena ke kontrolnya, itu ngeselin cok. Guan Yu itu mana tebel juga. Nih lihat nih damage-nya ngotak cok, langsung hilang anjir. Brutal cok. Shimayi ini emang, Shimayi sama Sunce ini dua hero yang lagi strong-strongnya cok. Kayak hero lain mau masuk meta tuh berat kalau lawannya mereka berdua itu. Salah satu dari Shimayi ataupun dari Sunce itu benar-benar hero yang di luar nalar cok. Perlu di nerf nggak sih itu hero? Kayak kalau hero Shimayi, Sunce itu nggak di nerf tuh, hero dua-dua yang lain tuh jadi susah mau masuk meta, itu jadi susah dia. Kayak Zoyu terus Macau itu jadi susah dia. Kalau Zoyu masih bisa sih Zoyu, tapi
kelemahan Zoe itu dia nyawanya terlalu tipis. Tengok anak ini, kalau hero 20 lain tuh pasti instan kill itu, karena lawan guanya aja jadi kagak bisa di instan kill. Tebel banget cok guanya cok. Pasif cok, masihan dia, sayang banget tuh digo tadi. Nah udah kagak ada mobilitas, jadi ku gas sekalian. Nah di sini nih, ini agak kocak, si Mainya kagak mati-mati cok, malah Cao ku yang jadinya tewas. No kan, aneh anjir itu hero. Mana efek miss terus. Sun Xiang ini bagus juga. Sun Xiang ini dia mobilitasnya banyak, damage dia sakit, habis itu sama punya efek ini, apa ya nama efeknya itu, kayak semacam yang buat musuh nggak bisa skill itu, efek apa ya, efek silent. Jin dapat Cimayi sih karena Sunce-nya diambil, jadi aku main Cimayi. Yang pasti aku main itu kalau nggak Cimayi Sunce, udah itu aja. Karena untuk sekarang yang bener-bener strong cuma 2 hero itu. Kayak kita mau pakai Zuki, mau pakai Macau, terus apalagi ya, Zoyu, Dianwei, Luxun gitu, itu bisa. Cuman kayak kita perlu terakhir, perlu bener-bener effort so, untuk ngekillnya. No, lihat no, bilang ambilan 4 lagi. Untungnya masih selamat. Nah ini kesalahanku di sini, waktu si Sunce masih pasif, gas putra bas. Kalau aku tunggu tadi delay 1 detik aja, bisa langsung kena skill 2, aku langsung hilang tuh tadi Sunce. Ya durasi di sini pun lumayan panjang sih bang, ada kisar setengah jam, hampiran 22 menit. Aku buat ada beberapa video terus aku potong-potong. Ini kesalahan di Zhang Chun nih, bentar lagi. Nah ini Zhang Chun ku, astagfirullah, bego banget cowok ngeluarin Zhang Chun-nya. Sayang banget tuh, padahal Zhang Chun itu kalau kena tadi ke ulti dia Guan Yu ini bisa langsung ke trigger pasifnya. Nah itu udah bingung tuh Guan Yu-nya, soalnya mau nempelin si siapa namanya Sun Xiang ini susah dia. Loh, sakit cok damage-nya. Emang ulti Sun Xiang itu dia punya penetrasi yang tinggi, kayak efek skill 1 bonekanya si Mayu waktu stack 4, penetrasinya tinggi banget. Sun Xiang itu worth it banget sih kalau untuk untuk turnamen, terus untuk PVP, untuk Supreme, itu tuh bener-bener worth it. Tapi yang awakening, jangan yang nggak awakening cok. Yang nggak awakening kau sama aja bunuh diri anjir. Jangan pakainya yang awakening ya. Kalau kayak Sun Xiang, Cao Guan Yu itu hero itu dibuat awakening itu karena mereka sebelumnya kurang laku ataupun kurang bisa untuk masuk meta. Karena itu dia jadi dibuatin awakening. Zoyun awakening pun ini ya bagus juga loh. Bener-bener dulu ya awal turnamen musim kapan ya aku pakai Zoyun itu. Aku awal coba-coba, waktu strong-strongnya si Mayu itu aku coba-coba pakai Zoyun itu, karena ya nggak tahu aja sih, terlintas aja pengen nyoba Zoyun. Siapa sangka sampai final, sampai juara pakai full Zoyun anjir. Ini aduh, hampir cowok sumpah, hampir kalah nih di sini nih, karena aku belum dari Cao tadi sih. Ini cuman sekedar have fun doang sih, aku juga main nggak yang pompe atau gimana tuh, nggak, kayak udah gitu main have fun aja. Karena untuk mau ngejar hope, mau serius main lagi tuh kayak udah
udah ya minat cuman udah nggak seminat kayak dulu. Kayak kalau kita kan awal kayak main game ini kayak punya tujuan kayak pengen juara, terus sekalinya kita udah pernah juara tuh udah kayak ya udah pernah ngerasain. Jadi kalau sekarang tinggal main-main aja, jadi bukan yang kayak apa ya, kayak lu pengen bener-bener juara lagi tuh bukan. Tapi kalau masih ada rezekinya juara ya syukur. Cuman kalau nggak dapat juara ya udah, karena game terus kompetisi juga kan nggak bisa menjamin kita terjamin juara enggaknya tuh nggak bisa bang. Karena di turnamen untuk 1 versus 1 atau 3 versus 3 itu di 80% itu emang kita perlu skill. Di 19% nya itu di draft, habis itu sama yang sisa 1% nya itu tetap kita perlu hoki. Jadi nggak bisa terjamin. Mau sejago apapun kita, kadang kita kayak nggak expect kita ngelawan musuh yang sering kita lawan di Supreme, di PvP, kayak main-main biasa itu kita bisa menang. Cuma waktu di turnamen gitu kita jadi lawan dia tuh berasa hard game, ataupun kita bisa kalah lawan dia itu hal yang biasa, udah sering terjadi juga. Jadi nggak perlu heran sih kalau turnamen tuh kadang kayak kita itu nggak ketebak turnamen itu. Kita tetap perlu skill, perlu kehokian, sama perlu draft hero. Kita harus menuin ketiga aspek itu untuk benar-benar baru bisa juara. Karena sejago-jagonya orang main pun nggak mungkin dia nggak pernah kalah, itu hal mustahil itu. Entah itu 1 kali 2 kali, itu pasti mereka pernah kalah. Tapi di sini aku fokus main cuman Suce sama ini doang sih, cuman sama si siapa, si Mai doang. Di sini aku kagak terlalu jelasin skill-skillnya, ya cuman berbagi gameplay doang sih, kayak untuk hiburan doang. Gila, aku main terbiasa main di grafik rendah, terus nyoba main grafik menengah nih, mata kayak kepenuhan efek jadi susah perhatiin skill musuhnya. Nah di sini di ulti kena air Suce pula, tapi masih ada pasif, masih oke lah. Suce itu ada pasif nggak bisa mati masih cuma si Mai yang bisa nembusin pasif Suce. Maksudnya kayak Suce masih pasif langsung bisa instan kill tuh ya cuman si Mai sih. Selain dia itu nggak ada yang bisa instan lagi. Nah kalau udah di ulti Suce itu udah ya antara hidup dan mati lu ada pasif lu bisa hidup, nggak ada pasif ya udah tewas gitu aja. Karena combo si Suce itu dia efek raw controlnya banyak bang, kayak skill 1 dia itu nyebabin efek stun, skill 2 nya knock up, terus sama skill 3 nya buat efek semacam efek burn gitu, buat susah gerak analog. Karena itulah bisa gue bilang si Mai itu bener-bener Suce itu bener-bener hero paket lengkap diadu ulti aja ya sama dia. Ya mungkin nggak terlalu panjang juga aku ngomongnya, nggak mau ngomong panjang lebar pun apa yang mau diomongin kan. Karena di sini aku cuman berbagi gameplay, bukan untuk kayak jelasin skill-skillnya gitu, bukan. Kalau jelasin skill-skillnya mungkin kebanyakan orang pun pasti tahu lah sama skill-skill hero, entah itu si Mai, Suce, terus hero 20 lainnya tuh udah pasti paham. Jadi aku mau jelasin pun berasa kayak sia-sia nggak sih, karena yang ku jelasin pun udah pada tahu, jadi percuma lah. Ya cuma di sini aku cuma berbagi ini doang sih, hiburan tuh gameplay doang. Aku cuma potong-potong video doang. Ya aku kasih ini juga, kasih tau kalau semisal si Suce itu sebisa mungkin
kalau Sunce di pick musuh sebisa mungkin tuh Sunce jangan sampai dapat tuo. Udah itu aja PR-nya, itu benar-benar jadi PR. Kalau Sunce dapat tuo itu perlu sama aja kayak kita perlu ngekill Sunce sebanyak 2 kali. Semisal kayak gini, kita udah nge-trigger pasif Sunce kan. Nah, pasif Sunce itu ke-trigger, terus dia ngeluarin tuo, itu shieldnya dia full, cok. Dia bisa nge-fullin nyawanya lagi. Makanya tuh aku bilang kalau si tuo ini dicampur di combo sama si Sunce itu bener-bener strong banget, bang. Hero gelo, sumpah. Sunce sama tuo itu jangan sampai, kalau dia ngambil Sunce jangan sampai dikasih tuonya. Udah itu aja aku kasih saran, itu aja sih. Kalau main AYY aku nggak terlalu pandai, cok. Main AYY, cok, kayak ya aku main bisa sekedar bisa doang, nggak yang bener-bener mau pahamin terus bener-bener jago gitu, enggak. Cuman sekedar bisa doang. No, lihatlah damage Zoyun betapa ngerinya. Itu aku bilang, makanya Zoyun itu bener-bener strong. Semua hero Awakening itu strong semua, bang. Dia punya kelebihan masing-masing yang bener-bener di buff sama developer tuh jadi hero gelo itu. Nah di sini nih hampir tewas, cok. Gelo emang si Mai ini. Ini kesalahanku waktu maksa ngehit si Mai-nya, padahal dia masih bisa ganti posisi, ganti hero, jadi kebuang sia-sia skillku. Udah nggak dapat ulti, terus nggak dapat teragi ulti, terus dia juga nggak mati, nggak bisa masuk damage-nya, jadi sia-sia. Guanya ini tebel, cok. Dia guanya itu punya efek miss yang ngeselin juga. Selain dari dianya yang tebel, damage dia pun lumayan. Ya kalau dibanding sama hero lain nggak sesakit yang lain, cuman hero itu tetap pedih, cok. Nah ini dia panik nih posisinya, jadi ulti ke double tap ultinya, jadi ulti diri sendiri. Ini untung aku ada pasif, cok. Kalau aku nggak ada pasif, udah tewas lah aku itu. Sama yang seperti yang aku bilang di awal, kalau si Mai sama Sunce itu sama-sama hero strong ya, sama-sama punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kalau untuk ada orang kan, ada banyak yang tanya juga waktu aku live itu, kayak bagusan Sunce atau si Mai itu, aku nggak bisa mastiin kayak dua hero itu emang bener-bener hero strong, cok. Nggak bisa jamin aku, kayak 50-50 lah, Mas Yan. Kayak bisa jamin kalau si Mai itu lebih kuat dari Sunce, ataupun sebaliknya kayak Sunce lebih kuat dari si Mai, itu nggak bisa mastiin. Semua itu tetap tergantung dari pilotnya atau playernya. Karena dua hero itu emang bener-bener hero yang lagi meta. Sama kayak nangkep lupeng ini sama kayak butuh effort, cok. Nggak bisa sembarangan buang skill, buang dash tuh sayang banget, perlu effort untuk nangkepnya. Di sini pun mainku kelihatan berantakan banget, kayak ya udah nggak cuma sekedar main-main doang, untuk bahan-bahan buat konten doang sih. Sekira-kiranya mungkin ada yang minta perlu tutor apa, hero apa, mungkin bisa aku buatin dah. Nah, kalau di sini aku cuma sekedar share video aja sih, untuk konten aja, nggak lebih. Udah lumayan cukup lama juga aku kagak main PVP nih. Aku buat main PVP itu kayak cuman untuk ngelarin jokian sama buat konten doang, selebihnya nggak pernah lagi. Kalau dulu kan hampir setiap saat tuh aku online pasti mainnya PVP. Sekarang udah nggak kayak dulu lagi, mainnya udah jarang.
Mungkin sekian ya dari ini, selebihnya ini dinikmatin aja bang videonya. Thank you buat semua yang udah support, yang udah like, udah subscribe. Thank you buat semua ya. Stand aside or be trampled. My arrows pierce through anything! My courage never wavers.